Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan sedikit tutorial bagi teman-teman yang ingin mendaftar di KIP Kuliah. Tutorial kali ini ialah berkaitan dengan pengisian data di akun KIP Kuliah kalian masing-masing. Yang perlu kita sampaikan bahwa mungkin ada perbedaan isian data antara teman-teman yang sudah terdata di DTKS dengan teman-teman yang belum terdata di DTKS. Kalian yang sudah terdata di DTKS tidak akan muncul menu ekonomi, rumah, dan aset. Sedangkan teman-teman yang belum terdata di DTKS NIK-nya, maka akan ada tambahan menu ekonomi, rumah, dan aset. Yang perlu kita ulangi berkali-kali berkaitan dengan warning atau keterangan DTKS ini, teman-teman silahkan diabaikan saja. Misalnya kalian sudah terdata di DTKS tapi kemudian tidak muncul keterangannya, malah dianggap belum terdata, atau teman-teman yang mungkin memang belum terdata, ya udah diabaikan saja, semua sudah terlanjur gitu ya. Yang terdata di DTKS kok tidak muncul, kenapa? Ya memang sistem kita tidak sempurna. Yang pasti nanti ketika kalian keterima dan daftar ulang, yang penting kalian bisa menunjukkan kalian sudah terdata di DTKS. Dari keseluruhannya yang penting kalian bisa membuktikan. Buktinya apa? Apakah ada surat keterangan terdata di DTKS-nya atau tidak gitu ya. Jadi masih ada alternatif bagi teman-teman yang nggak terdata di DTKS untuk membuktikan bahwa kalian terdata di DTKS. Kalian bisa meminta keterangan dari dinas sosial yang menunjukkan bahwa diri kalian terdata di DTKS. Nah, kita coba satu persatu ya ke bagian biodata. Langkah pertama tentu silahkan kita lakukan perbaharui data, perbaharui biodata. Ada menu isian yang tidak bisa diubah, yakni dari NISN, nama siswa, NIK, nomor KIP, kemudian nomor KKS, dan asal sekolah. Data ini tidak bisa dirubah. Kalau pengen ngerubah gimana? Jadi di sini disampaikan perbaikan pengisian data nama, nomor KIP, nomor KKS, silahkan hubungi operator Dapodik atau EMI sekolah masing-masing, atau bagi siswa lulusan silahkan ajukan verbal lulusan. Jadi teman-teman yang mungkin penerima KIP, mungkin orang tuanya penerima KKS, sudah meminta sekolah untuk memasukkan datanya dan masih belum muncul di sini, silahkan klik sinkronisasi ulang Dapodik. Ini tujuannya apa? Untuk pemadanan data kembali dari Dapodik ke akun KIP Kuliah kalian masing-masing. Setelah kalian klik, ia lanjutkan. Data Dapodik telah disinkronkan. Sudah penyinkronan data Dapodik tapi tetap nomor KIP dan nomor KKS-nya tidak muncul. Ini kenapa gitu ya? Pada dasarnya sebagaimana dengan DTKS tadi, kita tegaskan bahwa yang utama ialah teman-teman yang mungkin gara-gara penyambungan data tetap tidak nyambung, yang penting kalian punya buktinya. Nanti ketika daftar ulang silahkan difotokopi buktinya, ditunjukkan, maka itu akan menguatkan pendaftaran KIP Kuliah kalian. Jadi tidak perlu risau bagi yang punya kartunya tapi datanya tidak muncul. Kalian tetap bisa menunjukkan bukti kevalidan kesahihan bahwa kalian pemilik KIP, pemilik KKS gitu ya. Di bagian biodata ini ada foto pribadi ya, fotonya kita tegaskan foto terbaru ya. Untuk gap year silahkan take foto lagi gitu ya. Foto terbarunya kita klik browse, kita upload, sudah tersimpan gitu ya. Kemudian tanggal lahir, kalau ada kesalahan silahkan diedit. Jadi dari tahun lulus dulu ya, tahun lulusnya tahun berapa, kemudian tempat lahirnya di mana, kemudian tanggal lahirnya silahkan diedit, jenis kelaminnya kalau tidak sesuai diedit, kemudian agamanya Islam, tempat tinggal, alamat yang dimasukkan di sini kita tegaskan adalah alamat yang nanti menjadi tempat survei. Karena kalau ada seleksi survei maka rujukannya adalah alamat yang tertera di websitenya KIP Kuliah.
Jika alamat yang kalian masukkan di websitenya KIP Kuliah dan di akun SNPMB berbeda, tidak masalah. Yang pasti yang KIP Kuliah, tolong nanti alamatnya harus alamat yang bisa disurvei. Lalu kalau kita bicara alamat juga, mungkin ada teman-teman yang alamatnya bergonta-ganti, tidak sesuai dengan di kartu keluarga. Itu gimana? Yang penting alamat yang dimasukkan adalah alamat yang ditinggali saat ini, dan ketika nanti keterima, itulah alamat yang bisa dituju untuk proses survei. Jadi nggak sesuai dengan kartu keluarga nggak apa-apa. Memang idealnya ketika pindah kalian juga harusnya ngurus alamat tinggal untuk perbaharuan KK. Tapi memang dengan berbagai kondisi dan lain sebagainya, mungkin sebagian dari kalian tidak melakukan hal itu. Ya enggak apa-apa gitu ya. Lalu pilih kabupatennya, kabupaten yang kalian tinggali saat ini, kemudian kode posnya, lalu nomor telepon. Kita menyampaikan bahwa disiasati gitu ya. Nomor telepon ini misalnya adalah nomor handphone kalian yang aktif selalu gitu ya, yang bisa dihubungi via pulsa. Sedangkan nomor handphone ini adalah nomor WA. Jadi kalau misalnya nomor WA-nya itu berbeda atau sudah hilang dan tidak bisa ditelepon dengan pulsa, maka mensiasatinya adalah nomor telepon ini diisi dengan nomor telepon yang bisa ditelepon dengan pulsa, nomor handphone ya, nomor handphone yang bisa ditelepon dengan pulsa, dan untuk pengisian nomor handphone ini diisi dengan nomor WA kalian. Jadi kita menyarankan bahwa nomor yang kalian masukkan salah satu itu, entah itu di bagian nomor telepon atau nomor handphone, salah satu itu WA, salah satu itu adalah nomor yang bisa ditelepon via pulsa, agar kalau sewaktu-waktu nanti kalian keterima, itu konfirmasi dari kampus bisa kalian terima. Lalu ini adalah tambahan menu baru tahun ini, berasal dari panti asuhan atau tidak? Oh tidak. Klik perbarui biodata. Oke, bagian data di biodata sudah berhasil diperbarui, jadi sudah oke. Kalau nomor KIP-nya tidak muncul, KKS-nya tidak muncul, ini berarti sudah oke. Bantuan sosialnya ini keterangan bantuan sosialnya tidak ada yang didapatkan. Jadi perlu kita sampaikan bahwa kalau data-data bantuan sosial ini tidak sesuai misalnya gitu ya, orang tua sebenarnya mendapatkan PKH tapi keterangannya tidak. Orang tua penerima BPNT tapi keterangan tidak, dan lain sebagainya. Kalau memang tidak sesuai, tidak apa-apa. Saya ulangi berkali-kali. Yang penting kalian bisa nanti kalau diminta seleksi berkas, silahkan dilampirkan gitu. Kemudian keluarga. Kemudian kita lanjut ke bagian detail keluarga. Kita perbarui data keluarga. Nah, ini diminta memasukkan NIK-nya. NIK kepala keluarga. NIK kepala keluarga adalah NIK dari orang yang seharusnya satu kakak dengan kalian, karena ini berkaitan dengan nomor kartu keluarga ini gitu ya. Tapi yang nggak tahu, berbagai kasus sekarang gara-gara sistem zonasi, ada yang kalian kemudian masuk kakaknya paman, masuk kakaknya saudara, masuk ke kakaknya yang lain-lain. Jadi teman-teman harusnya memasukkan NIK kepala keluarga itu NIK-nya ayah, dan nomor kartu keluarga itu nomor kakaknya ayah atau ibu gitu. Harusnya seperti itu. Ya memang pengisiannya seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin dikeluarkan dari kartu keluarganya gara-gara untuk kepentingan zonasi di SMA SMK, ya tetap NIK kepala keluarga yang dimasukkan adalah NIK ayah kalian, kemudian nomor kartu keluarga adalah nomor kartu keluarga keluarga inti kalian. Tentu kasus ini akan berbagai macam ya. Ada juga yang orang tua broken home kemudian kalian ikut kakek nenek, ya berarti NIK-nya untuk kasus yang ketika kalian masuk kakek nenek dan kalian sehari-hari memang ditanggung kakek nenek, ya berarti NIK kepala keluarga adalah NIK kakek nenek kalian. Kemudian nomor kartu keluarga adalah nomor kartu keluarga kakek nenek kalian. Dan ini by case ya, tidak bisa di sederhanakan gitu. Kemudian foto bersama ini sering ditanyakan, bagaimana kalau nggak bisa lengkap gitu ya. Nggak apa-apa,
tapi foto terbaru ya, setahun terakhir kalau bisa. Background tidak harus di depan rumah, tapi disarankan di depan rumah. Boleh foto lebaran, boleh foto mantenan gitu ya. Yang penting agak formal lah ya, boleh pakai kaos tidak apa-apa, yang penting agak formal gitu. Kemudian informasi nama ayah, kemudian nama ibunya siapa. Kalau ibu tiri gimana? Harusnya kan kalau kalian ikut ibu tiri atau ayah tiri, ini kan berkaitan dengan foto yang kalian upload. Foto yang kalian upload ini bersama ibu tiri, ya berarti nama ibu ya ibu tiri. Foto yang kalian upload itu ayah tiri, ya ayah tiri gitu ya. Keterangannya misalnya masih hidup gitu ya. Status hubungan misalnya ayah tiri gitu ya. Kan bisa. Pendidikan ayah misalnya SD, kemudian pekerjaannya petani, kemudian pendidikan ibu SD, pekerjaan ibu tidak bekerja, detail ibu ya kalau tidak bekerja mengurus rumah tangga. Kemudian jadi detail ibu, detail ayah ini berkaitan dengan apa sih pekerjaannya, kemudian kondisi fisiknya gimana. Kalau memang ada hal-hal dari kondisi kesehatan, pekerjaan, ekonomi, tanggungan itu yang kira-kira bisa menguatkan pendaftaran KIP kuliah kalian, deskripsikan di detail ibu dan detail ayah ini. Jadi misalnya pekerjaan ayah petani gitu ya, petani, usianya 68 tahun misalnya kan gitu. Kesehatan, sering sakit, tidak punya pekerjaan sampingan, masih ada tanggungan 2 orang, yaitu saya dan adik masih SMA misal gitu ya. Kemudian jumlah tanggungan adalah orang yang ada di kakak kalian dan posisi tidak bekerja. Jadi misalnya anggota keluarganya 4, kemudian ayah bekerja, ibu nggak bekerja, adik nggak bekerja gitu ya, kamu jelas nggak bekerja, itu tanggungannya 3. Jadi dikurangi yang tidak yang bekerja, jumlah tanggungan itu adalah jumlah orang di kakak kalian dikurangi orang yang bekerja dikurangi orang yang sudah menikah. Jadi ini jumlah tanggungannya, kemudian nomor teleponnya, kemudian perbarui data keluarga. Data tersimpan teman-teman ya, data keluarga sudah berhasil diperbarui. Nanti kalau masih ada by case terkait dengan pengisian kolom keluarga, misalnya kalau saya ikut ini kak, ikut ini, silahkan ditanyakan nanti di kolom komentar saja. Semoga kita bisa meresponnya gitu ya. Kita lanjut ke bagian ekonomi. Nah, kita klik perbarui. Nah, dokumen pendukung keadaan ekonomi ini apa aja gitu ya. Ini bisa surat keterangan tidak mampu gitu ya, bisa surat keterangan tidak mampu. Jadi saya punya KIP, punya KKS, punya KIS, silahkan di foto jadi satu, diupload nggak apa-apa. Kalau sudah punya KIP, KKS atau KIS atau punya satu-satu saja, saya hanya punya KIP, di foto sebagai pengganti SKTM nggak apa-apa. Tapi kalau nggak punya kartu-kartu bantuan dari pemerintah, misalnya KJP dan lain sebagainya, jadi bantuannya nggak harus kartu dari pemerintah pusat ya, bisa KJP, kartu Jateng Sejahtera, kartu Jakarta Sejahtera mungkin gitu ya, itu bisa gitu ya sebagai dokumen pendukung ekonomi. Kemudian deskripsi keadaan ekonomi ya, dijelaskan ekonomi keluarganya keadaannya seperti apa gitu ya, ya dijelaskan misalnya ayah bekerja sebagai apa. Coba. Jadi contohnya ini sederhana saja ya. Nanti kalau yang pengen detail ya silahkan ikuti panduan kita tahun sebelumnya. Jadi deskripsi keadaan ekonomi, contohnya pekerjaan ayah sebagai petani dan tidak punya sambilan lainnya. Jika tidak dibantu KIP kuliah maka saya mungkin tidak bisa lanjut kuliah. Itu contoh perumpamaan sederhana gitu ya. Lalu penghasilan ayah per bulan berapa? Ini tolong dipikir sekali gitu ya. Dipikir sekali, jangan ambil rentang yang terlalu berlebihan gitu ya. Rentang misalnya 1,2, 1,5 ini kan masih wajar sih ya. 1,5, 1,7, kemudian ibu juga ada isinya, itu hati-hati gitu ya. Jadi misalnya saya pilih ini penghasilan ayah. Tadi saya katakan ibu tidak berpenghasilan gara-gara ibu rumah tangga gitu ya. Kemudian ada hutang nggak?
ada misalnya 25 juta, cicilan hutangnya berapa? 1.400.000, piutang ndak ada. Kemudian tabungan keluarga ada nggak? Jadi hutang yang dimasukkan di sini itu hutang dari apapun juga ya. Hutang dari tetangga, hutang dari Dari bank plecet, hutang dari bank BRI, hutang dari bank BPR dan lain sebagainya, itu dihitung semua, dimasukkan di sini, kemudian di rata-rata cicilannya berapa itu dimasukkan. Lalu piutang ini apa artinya, Kak? Piutang itu adalah nominal uang yang dihutangkan, nominal uang yang dipinjam orang lain dari orang tua kalian. Itu ada enggak gitu ya. Kemudian kalau tabungan keluarga jelas ya, orang tua kalian nabung berapa, punya tabungan berapa, itu ndak harus di bank, bisa di rumah gitu, di celengan gitu, kira-kira celengannya berapa. Ini misalnya nggak punya, saya biarkan aja, kita klik perbarui data ekonomi. Oke, sudah tersimpan. Lalu menu rumah kita perbarui, foto rumah tampak depan ya, tampak depan misalnya seperti ini. Foto ruang keluarga, foto ruang keluarga itu adalah foto ruang tamu ya, nggak punya fotonya saya, ini saya upload ngawur saja ya. Foto ruang keluarga adalah foto ruang tamu, foto ruang untuk nerima tamu, itu ruang keluarga. Nah, ini data rumah ini repot juga, kepemilikannya apa sendiri misalnya gitu. Ada juga yang kepemilikan sewa, kepemilikan sewa bulanan, menumpang itu berarti masih milik kakek nenek, tapi kakek nenek masih hidup gitu ya. Kemudian tidak memiliki ini konteksnya gimana, repot kan? Jadi contohnya milik sendiri, tahun perolehan tahun berapa. Kalau membangun sendiri ya dikira-kira lah ya, nggak harus valid benar, dikira-kira, tanya bapak, kira-kira bangun rumah ini tahun berapa Kak, Pak gitu ya. Oh, tahun 2000 mungkin Nak gitu ya. Nggak harus presisi untuk tahun perolehan. Kemudian sumber listrik misalnya PLN, dayanya berapa, kayaknya yang kategori miskin itu dayanya 450-900 ya. Kalau 1300 ke atas ini ya miskin ya kaya gitu ya. Lalu luas tanah ya dilihat di sertifikat, kira-kira berapa luas tanah yang didirikan rumah itu gitu ya. Kemudian NJOP, ini NJOP apa? NJOP tanah. Jadi pengisian luas tanah, NJOP, luas bangunan itu berdasarkan PBB kalau bisa ya. Ini ada luas tanahnya di sini, kemudian luas bangunannya, kemudian ada besaran NJOP-nya. NJOP apa? NJOP tanah, bukan NJOP bangunan. Jadi luas tanahnya kira-kira segini gitu ya. Harus dipilih kan. NJOP-nya kalau nggak tahu berapa, kita coba isi dengan 0 atau strip ya, strip aja, nanti bisa disimpan atau tidak. Kemudian luas bangunan ini misalnya nggak tahu ya, gara-gara nggak punya PBB gitu ya. Kemudian luas bangunan ya, kalau ngekos ngontrak silahkan diukur sendiri, pakai GPS bisa. Luas tanahnya termasuk itu ya, nggak perlu dihitung semua, dihitung tanah yang kalian tinggali di kos-kosan itu berapa, tanah untuk rumah yang kalian tinggali, tidak semua luas kos-kosannya, bukan. Lalu bahan atapnya genteng misalnya, jadi bisa dipilih. Bahan lantainya misalnya semen plester, bahan temboknya misalnya kayu ya. Mandi cuci kakus, kepemilikan kamar mandi ada nggak? Punya di luar misalnya. Sumber air utama misalnya untuk mandi sumur gitu ya. Jarak dari pusat kota ini silahkan dicek di Google Map, misalnya 5 km. Jumlah orang yang tinggal di rumah termasuk ayah ibu. Jadi kalau jumlah orang yang tinggal ini di rumah ini termasuk misalnya ada 2 keluarga atau 3 keluarga di situ ya dimasukkan semua. Tapi kalau jumlah tanggungan tadi hanya merujuknya kakak kalian. Misalnya beda kakak antara kakek nenek dan kalian gitu ya. Tapi rumahnya jadi satu, ya itu dihitung semua gitu ya. Kemudian kita klik perbarui data rumah. Kesalahan, oh ternyata kalau NJOP harus berupa angka. Oh, berarti tidak bisa ya. Kita coba kasih angka 0.
Ini tadi kan saya nyoba-nyoba aja, bisanya angka berapa, angka 0 bisa nggak kira-kira? Oke, sudah tersimpan, jadi bisa ya. Untuk teman-teman yang tidak tahu NJOP nya gara-gara satu dan lain hal, silahkan NJOP nya diisi 0 aja, ndak apa-apa gitu. Kemudian kita ke menu aset. Aset ini ya bisa barang elektronik, banyaklah HP dan lain sebagainya. Misalnya nama barang kulkas, merek SAP, kemudian jenis barang. Kulkas ini apa? Alat rumah tangga ya. Tahun perolehan misalnya 2019, metode membeli tunai, kondisi berfungsi, kondisi saat ini ya. Harga beli misalnya 1.500.000, kemudian harga jual sekarang ya paling tinggal 700.000, katakanlah gitu. Dikira-kira sendiri gitu ya, tambah aset. Oke, kira-kira berapa aset ya? Banyak. Ini misalnya sepeda motor, kemudian mereknya apa? Mereknya misalnya Ninja. Jenis barang alat transportasi, tahun perolehan 2015, membeli cicilan, kemudian berfungsi, harga beli misalnya 50 juta gitu. Misalnya saya tidak tahu harganya. Harga jual sekarang misalnya 30 juta. Kemudian tambah aset. Oke. Kemudian tambah lagi misalnya ini saya sampel aja ya. HP mereknya misalnya Apple. Kemudian jenis barang alat komunikasi, tahun perolehan 2020, metode perolehan misalnya warisan, hadiah, ulang tahun misalnya gitu ya. Kondisi berfungsi, harga beli karena warisan ya 0, kemudian harga jual misalnya harga belinya berapa. Meskipun warisan atau hibah, harga belinya tetap harus diisi ya. Jadi misalnya 12 juta gitu ya. Kemudian harga jualnya kira-kira sekarang masih 8 juta. Kemudian tambah aset. Dan lain-lain banyak ya aset ini diisinya gitu ya. Ini kita sampel 3 aja. Bisa 10 mungkin ya. Kemudian prestasi misalnya tidak punya, kita lewati aja. Tapi kalau punya ya tambahkan. Ini nama kegiatannya apa? Lomba pramuka. Levelnya misalnya provinsi, tahun perolehan tahun 2021, pencapaian juara 2, kemudian sertifikatnya diupload ya, sertifikatnya diupload, kebesaran sertifikatnya diupload, kemudian tambah prestasi. Kalau nggak punya prestasi ya nggak apa-apa, hanya ngisi 3 prestasi terbaik saja ya. Ini hanya contoh aja, misalnya nggak bisa kita hapus saja ya, nggak punya prestasi misalnya ya. Nah, setelah prestasi kita ke menu rencana. Perbarui. Kemarin kita sampaikan bahwa rencana tinggalnya di mana gitu ya. Kalau satu kota dengan keluarga ya bersama keluarga. Kalau dari luar kota biasanya kos atau sewa. Kemudian dukungan keluarga seperti apa? Apakah keluarga kalian mendukung ketika kalian kuliah? Iya atau tidak terserah kalian gitu ya. Misalnya tidak, ini contohnya saya kuliah sendiri tanpa didukung orang tua. Kemudian transportasi dari tempat asal ke kampus. Tempat asal ini dari kota kalian ketika mau daftar ulang keterima nanti. Bisa pilih lebih dari satu, misalnya kalian dari Sumatera ke Jawa, kapal laut dan jalur darat. Kemudian transportasi harian ketika nanti kuliah rencananya seperti apa, misalnya pakai sepeda motor ya udah. Lalu biaya transportasi di sini adalah biaya kedatangan pertama untuk daftar ulang ketika keterima di kampusnya. Jadi dari kota asal kalian satu kali ke kampusnya itu berapa biayanya, misalnya 500.000 misalnya gitu ya. Jadi ini estimasi biaya transportasi ke kampus pilihan pertama kalian di SNBP atau SNBT ya. Kita perbarui rencana. Oke. Rencana sudah selesai diisi, kemudian klik seleksi. Nah, ini di bagian akhir ya. Klik daftarkan seleksi. Memang sengaja tidak bisa dipilih. Ini sudah setting dari sana. Tugas kalian tinggal centang ini, kemudian simpan seleksi. Kemudian detail seleksi muncul. Tinggal nunggu nanti ada tambahan menu sinkronisasi di bawah sini. Semoga tersinkron. Kemudian tugas kalian tinggal cetak kartu peserta dan cetak formulir pendaftaran.
Intinya saya ulangi lagi, di formulir pendaftaran nanti ada DTKS dan lain sebagainya, itu diabaikan saja, ndak apa-apa, keterangannya seperti itu, apa adanya, nanti diseleksi lagi oleh pihak kampus kok kalian gitu ya. Jadi biarkan saja. Kemudian di bagian detail seleksi di bagian bawah formulir KIP kuliah itu juga ada nah inilah ya, ini kan formulir pesertanya. Jadi bagian ini abaikan saja, apapun katanya, apapun keterangannya, desilnya apa dan lain sebagainya, abaikan saja. Nanti akan ada seleksi KIP kuliah tersendiri di kampusnya. Kemudian terkait pilihan perguruan tinggi dan pilihan prodi memang tidak dimunculkan oleh sistemnya KIP kuliah, sengaja seperti itu. Jadi tidak masalah teman-teman gitu ya. Ini kok kosong, iya memang dari sononya seperti itu, jadi tidak masalah. Ini kok skrip ini terdata di DTKS tapi kok desilnya tidak ada, ya tidak apa-apa, dari sananya seperti itu, tidak usah repot lah, tidak usah terlalu ribet dengan DTKS. Itu tutorial yang bisa kita sajikan untuk pengisian data KIP kuliah di tahun 2023. Semoga informasi yang kita sajikan bermanfaat.